Bahkan kadang-kadang banyaknya itu bukan setakat kepada orang-orang awam, tapi justru juga kepada orang-orang yang mengaji. Namanya penyakit yang sakit pikirannya. Sakit pikiran. Pikirannya tidak sehat. Perangainya tidak normal. Sehingga beranggapan yang kalau pada itu orang tidak seperti dia berarti salah. Kalau orang tidak ikut cara dia berarti keliru. Kalau orang tidak ikut pendapat dia berarti sesat. Ini mentaliti daripada orang yang tidak sehat. Sehingga dengan tanggapan yang seperti itu, dan ini banyak. Yang tidak sehat bukan jasmaninya, yang tidak sehat bukan hati nuraninya. Yang tidak sehat itu adalah pemikiran dan perilaku dan perangainya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi maunya mereka harus dengan kita ikut cara dia. Berpakaiannya, makanannya, minumannya, cara bertindaknya, cara berpikirnya, cara berbuatnya. Dan ini pun juga cukup menghambat dan juga cukup mewarnai dan juga cukup merusak suasana dan keadaan sehingga membuat keadaan jadi tidak stabil. Kumpulan yang ketiga tidak kalah bahayanya daripada dua kumpulan yang pertama. Sakit fisikal boleh membawa kepada kematian, sakit hati boleh membawa kepada syirik, sakit pikiran dan juga perangai dan perilaku itu boleh membawa kepada kehancuran dunia dan akhirat. Sehingga kalau kamu tidak ikut aku akidahnya berarti kamu sesat. Kalau kamu tidak ikut aku dengan pemikirannya berarti kamu mubtadi'. Kalau kamu tidak ikut aku dengan ijtihad dan juga dengan pandangannya berarti kamu min ahli dhalal. Kumpulan yang ketiga yang senantiasa orang-orang disesatkan, senantiasa orang-orang ditabdi, senantiasa dikatakan orang-orang itu fasik, senantiasa dikatakan orang itu menyimpang daripada ajaran atau juga menyimpang daripada ketentuan hukum hakam Allah Jalla wa Ala. Itu bukan disebabkan karena hati, tapi disebabkan karena dengan pemikiran yang tidak waras atau juga dengan keilmuan yang tidak lengkap atau tidak sempurna, atau memang kena punya perangai seperti itu. Tak kisah siapapun, tak pikir sepatutnya guna rasional, digunakan otak dan akal ini kepada siapa dulu? Apakah sebelum kita katakan sesat? Apakah sebelum kita katakan dolalah? Apakah sebelum kita katakan mubtadi'? Apakah sebelum kita katakan keliru? Apakah sebelum kita katakan kafir ataupun juga murtad atau keluar daripada agama? Sudah dibaca, sudah dikaji, sudah dipelajari, atau karena dengan kita punya cara sendiri, ikut pandangan kita semata-mata, ikut dalil kita semata-mata, sehingga dengan kita menggunakan neraca kita sendiri untuk mentadlil, mentakfir, mentafsik, mentabdi orang lain. Baru-baru ini di kalangan orang-orang yang memang passionnya seperti itu, senang menyesat-nyesatkan orang lain tanpa ada bukti nyata, tanpa ada kepastiannya, Nabi kita memberikan suatu panduan kepada kita kalau pada waktu kita menuduh seseorang, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti kepada orang yang mendakwa dan sumpah kepada orang yang ingkar. Mana buktinya? Tidak ada bukti, hanya dengan menggunakan kaidah sendiri. Jadi kaidahnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sarapan pagi roti canai, roti Arab, nasi kerapu, nasi dagan. Siapa saja yang sarapan paginya dengan tidak memilih salah satu daripada 4 pilihan masakan tadi itu berarti sesat, seleranya tidak sehat. Tuh macam tuh. Tuh sama, tak ada bedanya. Untuk makan siangnya 3 pilihan saja. Nasi mandi, yang kedua nasi buryani, yang ketiga nasi bukhari. Bukhari, mandi, buryani. Kalau ada yang makan nasi putih sesat, seleranya sesat. Macam itu juga kalau di waktu malam nasi goreng Cina, goreng spesial, goreng paprik. Kalau seandainya ada yang makan di tom yum, sesat, min ahli dhalal. Macam tu ada kumpulan yang ketiga di masyarakat.
Yang kalau tidak ikut style dia berarti sesat. Yang kalau tidak ikut akidah dia berarti sesat. Kalau tidak ikut pemikirannya berarti sesat. Kalau tidak ikut pendiriannya berarti sesat. Kalau macam itu dalam berapa ramai umat-umat yang disesatkan oleh mereka. Mereka tak kisah apa kepada Imam Abu Hanifah kah, kepada Imam Syafi'i kah, kepada Imam Nawawi kah, kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kah, tak kisah. Yang walaupun kalau nak membanding-bandingkan keilmuan kalian, ilmunya kalian semuanya itu masih belum setanding dengan sebahagian daripada ilmunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disesatkan oleh kalian sekarang ini. Macam itu juga, Masya Allah, tabarakallah, saya tidak menyanjung siapa-siapa, saya tidak memuji siapa-siapa, tapi ingin menanggulangi, ingin mengajak mereka berpikir. Bukalah wawasan, bukalah pikiran. Coba dengan kita tengok suasana dan keadaan. Kalau kalian merasa alim, ramai orang yang lebih alim. Kalau kalian hebat, ramai orang yang lebih hebat. Kalau kalian mendapatkan gelar sebagai pakar hadis, mereka adalah huffazud dunia. Ratusan ribu hadis ada dalam kepala mereka. Bukan setakat 2, 3, 4, 5, 6 hadis saja. Saya berani mengatakan yang mendapatkan gelar pakar dalam bidang hadis, pakar dalam bidang hukum, untuk seumpama kita Bulughul Maram saja, yang hadisnya kira-kira dalam 1400-an, dia belum hafal Imam Ibnu Hajar 100.000 buah hadis. Bukan setakat dengan hadisnya, dengan sanadnya, rawi-rawi yang meriwayatkan. Ini berguru dengan siapa, pernah berjumpa dengan siapa, muridnya dalam berapa ramai, gurunya dalam berapa ramai. Itu ulama-ulama hafiz yang dipandang sinis dan rendah dan tidak ada rasa segan dan malu, baik yang ada di sebelah Peneng, yang berada di sebelah Perlis, yang berada di sebelah mana saja, seenak-enaknya saja mengatakan mereka itu sesat. Ada pula yang sebelah daripada Kelantan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sedikit terbuka wawasan kita tentang pakaian. Alhamdulillah, hari ini saya buat selendang polos. Kadang-kadang terbawa juga selendang orang bagi. Saya tidak pernah beli, tidak pernah sebut ada fadilatnya, tidak pernah sebut ada keutamaan dan kelebihannya. Ada burda yang situ gambarnya bentuk seperti selepa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu direkayasa oleh ulama. Oke, jadi ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang menggunakan selendang tadi itu. Perasaan ada? Tak ada. Ada? Tak ada. Yang mana satu? Saya kalau pada tak ada orang bagi yang macam tu, pernah satu kali Tuan Haji, saya ambil jarum, saya nak buang ukirannya, bordirannya, sulamannya tadi itu, supaya nampak kelihatan lebih bening. Tapi yang namanya tukang jahit, yang namanya bisnismen, yang namanya tukang buat atau juga yang memproduk selendang tadi itu, dia yang penting laku. Yang penting laris, yang penting untung, yang penting jadi duit. Nah, sekarang dipermasalahkan. Banyak kawan-kawan yang dengan logonya selepa Rasulullah, yang dengan songkonya sini nenek juga selepa Rasulullah, yang dengan selendangnya ada beberapa bordiran bahasa sana. Tahu bahasa bordiran? Itu sulamannya itu, corak-corak itu adalah selepa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang diangkat lagi masalah tuh. Itu kalau dibanding dengan logo Proton Wira Saga, yang mana yang lebih duluan? Kenapa dipermasalahkan? Orang Melayu pakai songko hitam, apakah kita mendewa-dewakan songko hitam? Orang Melayu dan juga dengan datu-datu mufti kesana kemari pakai sampin. Ayo, mana yang lebih duluan? Dia beralasan seperti ini, itu didewa-dewakan. Adakah ulama mengatakan barang siapa beli selendang tadi itu akan dapat ganjaran pahala 5 kali ganda atau 100 kali lipat lebih banyak daripada yang pakai selendang putih? Tak ada. Apakah kita beranggapan hanya setakat kita dimaklumkan, diberitahukan itulah bentuk selepa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan kita atau oleh sebagian menyukainya, tidak lebih daripada itu.
tidak mendewa-dewakan, tidak ada bahasa ta'zim, tidak ada bahasa ijlal dan takrim, tidak ada bahasa at-tadhib, akan dilipat gandakan pahalanya, akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, akan terselamat daripada api neraka, akan terselamat daripada siksa kubur. Itu tak ada. Kalau ada ulama atau juga ada yang memakai beranggapan seperti itu, kita katakan kamu sesat. Itu tidak betul. Nah, tuh punya Tuan Haji ada logo di sini nih. Tuh logo khas ini yang kuning tuh. Tuh apa tuh? Apakah bentuk selepak? Jadi sehingga dikatakan selepariyin. Disamakan dengan kuburiyin. Sama dengan orang yang mendewa-dewakan kubur atau juga yang menyembah kubur. Demi Allah, tidak ada seorang pun daripada sahabat-sahabat kita yang mendewa-dewakannya atau juga yang menyembahnya. Baik yang meletakkan di kepala, logo di songkoknya, atau juga dengan selendangnya, atau juga tuh kumpulan zikir-zikir, zakar-zakar, atau kumpulan yang mana satu yang logo sini nih, sini nih ada simbol kan, perasaan tak ada simbol. Kadang-kadang di jas, jubah, jaket dan lain sebagainya. Jadi yang paling pelik sekali kata dia Imam Syafi'i, ulama-ulama dahulu, di mana di kalangan mereka yang memakai atau juga yang mentakdim perkara semacam itu. Oke. Dan lagi ditanyakan, mana dalilnya daripada Al-Quran dan hadis? Mana dalilnya daripada ijma' atau juga daripada fatwa para alim ulama? Kita jawab juga dengan bahasa yang sama. Mana dalilnya pakai sampin? Mana dalilnya pakai songkok hitam? Mana dalilnya pakai logo Proton tuh yang ada muka harimau tuh di situ? Sebelumnya Proton itu ada bulan bintang. Apakah kira-kira seketika yang dengan masyarakat boleh dipastikan semua kereta produk Proton logonya bulan bintang nih pada tahun 2000-an atau sebelum 2000-an. Lepas itu baru Proton berubah logo daripada bulan bintang tadi itu kepada yang bentuk muka harimau. Apakah kira-kira dengan Datu Mufti saat ketika pakai sampin, orang Melayu pada hari raya semuanya pakai sampin? Tuh Tuan Haji pakai sampin, tuh abang tuh pakai sampin. Apakah berarti kita mendewa-dewakan sampin? Sehingga dipertanyakan mana dalilnya daripada tadi. Kurang asam yang berkata macam itu. Apa yang nak dicari? Itu kesukaan, itu kesenangan yang pada saat ketika ramai di kalangan kita, baik itu di kalangan raja-rajanya atau dengan kabinetnya, menteri-menterinya, kalau pada saat ketika mereka meeting dan berkumpul, mesti hampir semuanya pakai songkok hitam. Apakah pada waktu kita memilih warna hitam atau dengan logo atau dengan sampin ataupun juga dengan pakaian-pakaian yang seumpamanya, perlu kita pertanyakan mana dalilnya. Perlu kita pertanyakan mana ijma' dan mana di kalangan ulama yang pernah memfatwakan masalah seperti itu. Itu satu, membuang-buang waktu. Kemudian yang kedua, seakan-akan seperti dengan kita tidak ada kerjaan yang sehingga sampai dengan perkara sepele yang berkenaan dengan corak, yang berkenaan dengan pakaian itu dipermasalahkan. Beda kalau pada saat dengan seseorang pakai celana pendek, beda kalau dengan seseorang kalau dengan pakaian yang serba nipis, beda kalau dengan pakaian seseorang tadi itu tidak menutup aurat. Kenapa sampai dipermasalahkan tentang selendang yang ada gambar, yang ada lukisan, bordiran, bentuk corak yang menyerupai selepak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh di belakangnya gambar Maradona, toh di depannya gambar Hulk Hogan. Apakah kira-kira mereka menyembah Hulk Hogan? Tidak, kita tidak menyembah. Tapi kalau kita katakan makruh sebab itu kena daripada jenis gambar yang bernyawa. Sementara seperti dengan corak bentuk selepak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang beranggapan yang kalau pada saat dia memakainya dia boleh terelak daripada bahaya. Sebagaimana dahulu diangkat masalah tasbih kukah, ya kita katakan salah kalau ada yang beranggapan guna kukah selamat dunia akhirat atau juga selamat daripada siksa kubur atau akan mudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu memang khurafat dan itu memang menyesatkan. Sementara kalau dengan kita memilih tasbih, ada yang beli kukah, ada yang beli tulang onta, ada yang beli tulang lembu, ada yang beli tulang ayam barangkali. Seperti dengan jenis-jenis makanan, seperti dengan jenis-jenis buahan, ada yang seleranya dengan musang king, ada yang seleranya kambing king,
atau dengan lembu king, terserah. Itu urusan orang, asalkan daripada jenis-jenis yang boleh dipakai, yang boleh dimakan, yang boleh diminum. Kenapa dengan kita membeli orang-orang, dan kenapa dengan kita senantiasa melontarkan kata-kata yang semacam itu? Sesat, atau juga fasik, atau juga dhalalah, atau juga bid'ah kepada orang-orang yang tidak seselera, yang tidak sama selera, yang tidak sama pendirian dengan kalian. Jadi sebagaimana saya katakan, saya ulang kembali, ada orang-orang yang fisikanya sakit, hantar ke hospital. Ada yang orang-orang hatinya sakit. Sebab hati kalau pada itu sakit sangat-sangat membahayakan sekali. Mungkin dengan kita tahu di antara daripada tanda-tanda para kekasih-kekasih Allah Jalla wa'ala, di antara daripada tanda-tanda wali-wali abdal, itu adalah tibu qulubihim. Itu adalah mereka memiliki hati yang bening, hati yang bersih. Nabi kita bersabda sekejap lagi, saat lagi akan masuk salah seorang daripada ahli syurga, daripada pintu gerbang sana. Masuk salah seorang sahabat Nabi kita dan mendapatkan tumpuan perhatian daripada orang ramai. Sampai ada di antara daripada jamaah yang memperhatikan tuan haji tadi itu masuk daripada pintu sana, minta kebenaran untuk menjadi tetamu ke rumahnya sampai 3 malam. Tengok ibadahnya, perilakunya, perangainya, kehidupannya, dan pergaulannya biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol, tidak ada yang lebih, tidak ada yang mengundang perhatian. Sehingga sampai tertanya-tanya, saya datang ke rumah kamu tidak ada kepentingan apa-apa, hanya setakat nak tahu Anda buat apa saja, macam mana ibadahmu, macam mana pergaulanmu, makan minummu, rehat tidurmu. Sebab kamu pada beberapa hari yang lalu baginda sebut, kalau kalian nak tengok salah seorang daripada ahli surga, tengoklah laki-laki yang masuk daripada pintu gerbang sana. Ternyata kaulah yang masuk daripada pintu gerbang itu. Jadi sahabat tadi itu bercerita, saya tidak punya kelebihan apa-apa, baik dengan sembahyang, dengan puasa, zakat, infak dan lain sebagainya. Akan tetapi saya tidak menyimpan rasa dendam, saya tidak menyimpan rasa benci, saya tidak menyimpan rasa dengki, saya tidak menyimpan rasa hasud kepada sesiapapun. Kumpulan yang saya sebut tadi itu mentalitinya tidak sehat, perangainya tidak sehat, akal pemikirannya tidak sehat. Kalau kamu tidak ikut akidahku, berarti kamu sesat, darah kamu halal. Itulah dengan kumpulan Wahabi. Saat ketika Wahabi bergerak pada permulaannya, kalau kamu tidak aku dengan kami, tawassul itu syirik, berarti darah kamu halal dituangkan, harta kamu halal dirampas, dan keluarga kamu juga boleh ditawan. Dan itulah yang berlaku. Harus ikut akidahnya mereka, harus ikut pemikirannya mereka tentang berzikir nyaring. Kalau kita tidak sependapat dengan mereka, bid'ah dhalalah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh berdoa beramai-ramai, tidak boleh baca doa nyaring, tidak boleh ada yang memimpin untuk kita berzikir. Kalau tidak, bid'ah dhalalah. Hei, kalian belum membaca semuanya, kalian belum tahu dalil-dalil dan argumentasi daripada ulama-ulama yang mengatakan itu terpulang kepada kalian. Nak berzikir nyaring, silakan. Nak berzikir perlahan, silakan. Beramai-ramai, silakan. Secara individu pun juga tidak mengapa. Tapi orang yang kurang sehat hati atau pemikirannya, kalau kita tidak ikut dia, sesat kita. Kalau kita tidak ikut dia, dhalalah kita. Kalau kita tidak ikut dia, bid'ah kita. La ilaha illallah, ya hanana, ya an, sesat juga. Salawatan sesat juga. Saya hanya setakat nak menukil, tapi nanti malam saya akan komen kembali tentang Syekh Al-Qabbani. Tapi saya tidak pasti yang mana satu. Itu telah berhasil, telah mengislamkan ratusan ribu umat Islam Eropa. Saya nak tanya kepada kumpulan salafi yang ekstrim dan juga dengan Wahabi Malaysia Indonesia, antum bukan mengislamkan orang, justru orang-orang Islam kalian kafirkan. Betul? Tawassul, syirik, kafir. Ziarah kubur, doa menghadap kubur, syirik, kafir, dikeluarkan. Atau dengan seorang yang menyuruh, ya Rasulullah, khitab kepada selain daripada Allah,
seperti ya Rasulullah, ya Habiballah. Itu kalau ada yang menyuruh-nyuruh macam itu pernah dikerat lidahnya seketika bersalawat pada waktu subuh oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa? Karena selepas adzan melantunkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu Salafi Wahhab yang ekstrim, apakah kalian itu rasul? Apakah kalian itu nabi? Apakah kalian itu datang daripada planet mana? Yang kalau pada itu kalian berpendapat berarti betul, kalau pada itu kalian berpendapat berarti benar. Yang selain daripada orang-orang yang sependapat dengan kalian yang ekstrim, itu berarti salah, berarti sesat, berarti masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiap yang bid'ah itu sesat, tiap yang sesat itu masuk neraka. Wal iyadzubillah. Jadi ini yang songko-songko putih, yang songko-songko hitam semuanya, yang nanti kalau berzikir ikut imam subhanallah ahli dhalalah, maulidah Rasul dhalalah juga. Tapi kalau memperingati hari Muhammad bin Abdul Wahhab, itu oke-oke saja, tak ada masalah. Berminggu-minggu kadang-kadang perayaan itu diadakan untuk memperingati perjuangannya. Itu kalau dibandingkan dengan pengorbanan, dengan upaya atau juga dengan perilaku yang memberikan bimbingan dan paduan kepada umat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada tandingan dan bandingannya. Jadi saya simpulkan dan nanti malam akan saya ulang kembali, sebab saya juga disenaraikan daripada kumpulan yang sesat juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi enak saja dikumpulkan dalam kumpulan Tariqah Naqsyabandiyah yang sesat. Jadi macam mana? Kan karena saya ini dituduh, saya juga kena bela diri lah. Bukan ingin mendukung siapa-siapa, tapi dengan bahasa rasional yang saya gunakan tadi itu, yang penghujungnya kalian ini cuma pandai menyesatkan orang saja, hanya pandai mengkafirkan orang-orang saja. Tapi dengan orang lain, tuh Tariqah Tijaniyahnya, Tariqah Naqsyabandiyahnya, boleh dikatakan Afrika secara keseluruhannya itu justru kena dengan upaya tasawuf dan ulama-ulama sofe yang memainkan peranan mereka dalam dunia dakwah, yang menjadi asbab jutaan manusia terselamat daripada api neraka. Sementara dengan kalian, dengan mentaliti yang tidak sehat tadi itu, berkeinginan untuk meletakkan orang-orang ramai masuk ke dalam api neraka wal iyadzubillah. Sedangkan di kalangan mereka juga ramai ulama-ulama, ada argumentasi. Bahkan kalau kita beradu argumentasi, kita siap untuk bermuzakarah, siap untuk kita berdebat, supaya jangan sampai masalah ini senantiasa selalu diotak-atik sampai kepada selendang pun juga dipermasalahkan. Mungkin pada suatu ketika nanti akan ada juga yang menyesatkan. Itu tidak boleh pakai logo BNI atau Maybank atau CMB atau dengan yang seumpamanya. Tidak boleh. Petronas tidak boleh pakai baju hijau, sebab itu mendewa-dewakan baju hijau. PAS juga tidak boleh dengan logo bulan, sebab itu mengangkat martabat bulan atau mengangkat martabat selendang yang berwarna hijau. Apa bedanya dengan selempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya semuanya kumpulan sesat semuanya. Kenapa? Sebab masing-masing Haji, CMB, Maybank, kemudian dengan Petronas, kemudian dengan Asia, kemudian dengan apa? Itu kan ada logo-logo tersendiri. Jadi selama tidak bercanggah dengan hukum, tidak bertentangan dengan prinsip, kenapa dengan kita dengan sewenang dan semudah kita mengatakan orang itu tersesat atau juga terkeliru? Hada wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.